Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Washolawatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma badu. Sahabat semasa dakwah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kisah-kisah teladan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemuda yang namanya dikenal di langit karena kebaikannya dalam berbakti kepada ibunya. Dialah Uwais Al-Qarni, pemuda miskin dari Yaman. Setiap hari Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembala kambing milik orang lain. Upah yang didapatkan cukup untuk makan bersama ibunya. Ia tidak memiliki sanak keluarga. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Uwais Al-Qarni merupakan anak yang berbakti pada ibunya. Namun, sayangnya ada satu permintaan ibunya yang sulit dipenuhi, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Uwais hanya termenung, ia memikirkan perjalanan ke Mekah yang begitu jauh dan membutuhkan bekal yang banyak. Bagaimana ia akan membawa ibunya ke Mekah? Biasanya penduduk Yaman pergi ke Mekah menggunakan unta. Namun, ia adalah seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Dengan hati yang kuatnya, ia membeli seekor anak lembu dan setiap pagi ia menggendong bolak-balik anak lembu itu untuk memperkuat tubuhnya. Uwais telah gila, ucap beberapa orang yang melihatnya. 8 bulan berlalu, anak lembu yang ia rawat telah membesar dan Uwais bertambah kuat untuk mengangkat beban. Hingga tibalah musim haji. Uwais mempersiapkan lembunya dan membebaninya dengan barang-barang yang akan ia gunakan untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais dengan tegap menggendong ibunya tawaf di depan Ka'bah. Ibunya bercucuran air mata karena dapat melihat Ka'bah. Tepat di hadapan Ka'bah Uwais berdoa agar Allah mengampuni dosa ibunya. Ibunya pun terheran dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Ia menjawab, "Dengan diampuninya dosa ibu, ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika itu Allah memberikan karunia-Nya dan menyembuhkan penyakitnya. Namun, Uwais meminta agar Allah menyisakan bulatan kecil sebesar dirham di telapak tangannya. Agar ia ingat bahwa ia pernah memiliki penyakit dan Allah menyembuhkannya. Hari berlalu, kembalilah Uwais beserta rombongan ke Yaman. Waktu berlalu, sampailah berita bahwa Nabi cedera saat terjadi perang Uhud. Banyak orang bepergian menuju Madinah. Setiap tiba rombongan dari Madinah, hati Uwais selalu bergetar dan ingin pergi ke Madinah. Namun, melihat ibunya yang tua ia tidak tega jika harus meninggalkannya. Semakin hari rindunya pada Nabi tidak dapat tertahan. Ia pun akhirnya meminta izin pada ibunya untuk pergi ke Madinah. Ibunya pun mengizinkannya, dengan berpesan untuk segera pulang setelah menjumpai Rasulullah. Akhirnya berangkatlah Uwais ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah ia di Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketuknya rumah Nabi. Namun, ternyata Rasulullah sedang berada di medan perang. Uwais hanya berjumpa dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Betapa kecewanya hati Uwais. Ia berniat untuk menunggu sampai Nabi pulang, akan tetapi ia teringat pesan ibunya agar cepat pulang. Karena ketaatannya pada ibunya, ia akhirnya pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk kembali pulang, dan menitipkan salamnya pada Nabi. Perang telah usai dan Nabi pulang ke Madinah. Beliau bertanya pada Aisyah perihal orang yang mencarinya. Dan mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang berbakti pada ibunya, ia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Mendengar perkataan Nabi, para sahabat pun tertegun. Rasulullah melanjutkan perkataannya. "Jika kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah telapak tangannya, ia memiliki tanda putih di telapak tangan." Setelah itu Nabi memandang pada Umar dan Ali, seraya berkata, "Jika kalian berjumpa dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Ia adalah penghuni langit,
bukan orang bumi. Waktu berlalu, hingga tiba pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu datang kabilah dari Yaman, Umar dan Ali pun mencari Uwais di tengah rombongan dari Yaman. Namun, ternyata Uwais tidak ikut bersamanya. Rombongan yang datang ke Madinah silih berganti, hingga tibalah rombongan dari Yaman berikutnya. Umar dan Ali kembali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais urut serta beserta mereka. Ternyata benar, Uwais turut serta bersama mereka, dan ia sedang berjaga di perbatasan kota menjaga unta-unta mereka. Umar dan Ali pun bergegas mendatanginya. Sesampainya di kemah, Umar memberi salam. Namun, ternyata Uwais sedang sholat. Setelah selesai sholat, Uwais pun menjawab salam Umar dan kemudian mereka berjabat tangan. Setelah berjabat tangan, segera Umar membalikkan tangannya untuk membuktikan tanda putih yang diceritakan oleh Nabi sebelumnya. Dan ternyata benar, wajah Uwais juga tampak bercahaya sebagaimana sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Umar pun menanyakan namanya, Uwais pun menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, Umar dan Ali pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, tapi siapa namamu sebenarnya? Uwais pun menjawab, namaku adalah Uwais Al-Qarni. Akhirnya Umar meminta pada Uwais agar memohonkan ampun dan istighfar untuknya. Namun Uwais enggan dan berkata, sayalah yang seharusnya meminta doa kepada kalian berdua. Umar kemudian berkata, kami datang ke sini untuk meminta Anda agar memohonkan ampunan untuk kami. Berdasarkan perkataan Nabi, Umar menceritakan perkataan Nabi. Karena desakan mereka berdua, Uwais pun akhirnya memohonkan ampun untuk mereka berdua. Umar kemudian berniat untuk menyumbangkan uang Baitul Mal untuk diberikan pada Uwais. Namun, Uwais menolaknya dan berkata, cukup hari ini aku diketahui oleh orang, untuk hari berikutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang. Beberapa tahun kemudian, Uwais pun meninggal. Anehnya saat hendak dimandikan telah ada banyak orang yang berebutan ingin memandikannya. Saat hendak dikafankan telah ada banyak orang yang telah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula saat orang-orang ingin menggali kuburnya, ternyata telah ada orang yang menggali kuburnya. Ketika hendak dibawa ke pemakaman banyak orang berebut untuk membawanya. Hal ini membuat gempar seluruh kota Yaman. Sebab terjadi hal-hal yang mengherankan. Banyak orang yang tidak kenal datang dan berebutan untuk mengurus jenazahnya. Padahal di Yaman Uwais adalah orang fakir dan tidak dihiraukan oleh orang. Penduduk Yaman pun bertanya-tanya tentang siapakah sebenarnya Uwais. Bukankah ia hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa dan pekerjaan sehari-harinya sebagai penggembala domba? Namun, saat wafatnya berdatangan orang yang begitu banyak dan belum pernah dilihat oleh penduduk Yaman sebelumnya. Sebenarnya orang-orang tersebut adalah para malaikat yang mengurus jenazah Uwais. Berita tentang wafatnya Uwais dan keanehannya tersebar hingga ke Madinah. Barulah akhirnya penduduk Yaman mengetahui sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Uwais Al-Qarni bukanlah penduduk bumi, akan tetapi penduduk langit, yang disebabkan ketaatannya pada ibunya. Demikianlah cerita yang penuh dengan makna ini sahabat, semoga kita semua dapat meniru Uwais Al-Qarni ini dalam ketaatannya kepada orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.